Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Piala Api, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 21, Gerakan Pembebasan Peri Rumah. Harry, Ron, dan Hermione ke kandang burung hantu malam itu untuk menemui Pigwidgeon, agar Harry bisa mengirim kabar kepada Sirius bahwa dia telah berhasil melewati naga tanpa cedera. Dalam perjalanan, Harry memberitahu Ron segala sesuatu tentang Karkaroff yang telah diceritakan Sirius kepadanya. Meskipun awalnya Ron kaget sekali mendengar Karkaroff dulunya pelahap maut, pada waktu mereka tiba di kandang burung hantu, dia mengatakan bahwa seharusnya mereka sudah mencurigainya sejak awal. "Klop kan," katanya. "Ingat apa yang dikatakan Malfoy di kereta, tentang ayahnya yang berteman dengan Karkaroff, kepala sekolah Durmstrang. Sekarang kita tahu di mana mereka berdua saling kenal. Mereka mungkin berbaris bersama memakai topeng waktu Piala Dunia itu. Tapi ku beritahu kau satu hal, Harry. Kalau Karkaroff yang memasukkan namamu dalam piala, dia pasti merasa tolol sekali sekarang, kan? Dia tidak berhasil, kan? Kau cuma luka tergores. Sini, biar aku saja." Pigwidgeon kelewat bersemangat ketika tahu akan disuruh mengantar surat, sehingga dia berterbangan mengitari kepala Harry sambil tak hentinya beruhu-uhu. Ron menangkap Pigwidgeon dan memeganginya erat-erat sementara Harry mengikatkan surat ke kakinya. "Tak mungkin tugas-tugas berikutnya seberbahaya tadi, pasti tidak," kata Ron ketika dia membawa Pigwidgeon ke jendela. "Tahu tidak, kurasa kau bisa memenangkan turnamen ini, Harry, aku serius." Harry tahu bahwa Ron berkata begitu hanya untuk menembus sikapnya selama beberapa minggu belakangan ini, tapi dia tetap menghargainya. Meskipun demikian, Hermione bersandar pada dinding kandang burung hantu, bersedekap dan mengernyit menatap Ron. "Masih jauh sebelum Harry menyelesaikan turnamen ini," katanya serius. "Kalau tugas pertamanya sudah seperti itu, aku ngeri memikirkan apa tugas berikutnya." "Penghibur ulung kau ya," komentar Ron. "Kau dan Profesor Trelawney kapan-kapan harus bertemu." Ron melempar Pigwidgeon dari jendela. Pigwidgeon langsung terjun 3,5 meter sebelum berhasil terbang naik. Surat yang diikatkan ke kakinya lebih panjang dan lebih tebal daripada biasanya. Harry tak bisa menahan diri menceritakan kepada Sirius secara mendetail bagaimana dia berkelit, memutar dan menghindari si naga ekor berduri. Mereka mengawasi Pigwidgeon menghilang ke dalam kegelapan. Dan kemudian Ron berkata, "Lebih baik kita sekarang turun untuk pesta kejutanmu, Harry. Fred dan George tentunya sudah berhasil mengambil cukup makanan dari dapur sekarang." Betul saja. Ketika mereka memasuki ruang rekreasi Gryffindor, ruangan meledak dengan sorakan dan teriakan-teriakan riuh lagi. Ada setumpuk kue-kue jus labu kuning dan butterbeer di atas semua permukaan. Lee Jordan telah menyalakan beberapa kembang api filibuster, sehingga udara dipenuhi bintang-bintang dan bunga api. Dan Dean Thomas yang jago menggambar telah membuat beberapa panji-panji baru yang impresif. Sebagian besar menggambarkan Harry terbang mengelilingi kepala si ekor berduri di atas firebolt-nya, meskipun beberapa di antaranya menampilkan Cedric dengan kepala terbakar. Harry mengambil makanan lalu duduk bersama Ron dan Hermione. Dia nyaris sudah lupa bagaimana rasanya benar-benar lapar. Harry tak percaya betapa bahagianya dia. Ron telah berbaikan dengannya. Dia telah berhasil melewati tugas pertamanya, dan dia baru akan menghadapi tugas kedua 3 bulan lagi. "Ampun deh, berat amat," kata Lee Jordan, mengangkat telur emas yang diletakkan Harry di atas meja dan menerimanya. "Buka dong, Harry, ayo coba kita lihat apa isinya." "Dia harus memecahkan petunjuk itu sendiri," kata Hermione tegas. "Ada dalam peraturan turnamen." "Aku juga diharuskan berupaya sendiri bagaimana bisa melewati naga itu," gumam Harry, sehingga hanya Hermione yang bisa mendengarnya. Dan Hermione nyengir, agak merasa bersalah. "Ya, ayo Harry, buka." Beberapa anak ikut membujuk. Lee menyerahkan telur emas kepada Harry, dan Harry mencongkel lekukan yang melingkari telur dengan kukunya dan membukanya. Telur itu berongga dan sama sekali kosong, tapi begitu Harry membukanya, suara yang sangat mengerikan, lolongan keras melengking, memenuhi ruangan.
Bunyi yang paling mirip dengan lolongan itu adalah orkes hantu yang memainkan alat musik gergaji dalam pesta ulang tahun kematian Nick si kepala nyaris putus. Tutup, raung Fred, menutupi telinganya. Apa itu? Kata Seamus Finnegan, menatap telur ketika Harry menutupnya lagi. Kedengarannya seperti Banshee. Mungkin berikutnya kau harus melewati Banshee, Harry. Itu mirip suara orang yang disiksa, kata Neville, yang sudah pucat pasi dan menumpahkan sosis di lantai. Kau harus melawan kutukan Cruciatus. Jangan ngaco, Neville, itu ilegal, kata George. Mereka tidak akan menggunakan kutukan Cruciatus pada para juara. Menurutku suaranya mirip Percy menyanyi. Mungkin kau harus menyerangnya waktu dia mandi, Harry. Mau kue selai, Hermione? Fred menawarkan. Hermione memandang ragu-ragu piring yang disodorkan Fred. Fred nyengir. Tidak apa-apa, katanya. Tidak kuapa-apakan krim custard yang harus kau waspadai. Neville, yang baru saja menggigit kue krim custard tersedak dan memuntahkannya. Fred terbahak. Cuma bergurau, Neville. Hermione mengambil kue selai, kemudian dia berkata, apakah kau mengambil semua ini dari dapur, Fred? Yep, kata Fred. Nyengir kepadanya. Dia lalu berkata melengking, menirukan peri rumah. Apa saja bisa kami ambilkan untukmu, Sir? Apa saja? Mereka sangat membantu dan mengambilkan daging banteng panggang kalau aku bilang aku gampang marah. Bagaimana kau bisa masuk ke dapur? Tanya Hermione polos dengan suara biasa saja. Gampang, kata Fred. Ada pintu tersembunyi di balik lukisan semangkuk buah-buahan. Gelitik saja pirnya, sampai dia terkikik. Dan Fred berhenti dan memandang Hermione dengan curiga. Emangnya kenapa? Tidak apa-apa, kata Hermione buru-buru. Mau coba-coba membujuk pri rumah supaya mogok ya, kata George. Mau membagikan selebaran dan menghasut mereka agar melakukan pemberontakan? Beberapa anak terkekeh. Hermione diam saja. Jangan mengganggu dan memberitahu mereka bahwa mereka harus mendapat pakaian dan gaji. Fred memperingatkan. Nanti mereka lupa masak. Tepat saat itu Neville mengalihkan perhatian mereka dengan berubah menjadi burung kenari besar. Oh, sorry Neville, Fred berteriak mengatasi gelak tawa. Aku lupa. Krim custard lah yang kami sihir. Tapi dalam waktu semenit Neville sudah berubah lagi. Dan begitu semua bulunya sudah rontok, dia bahkan ikut tertawa. Krim kenari, Fred berteriak kepada anak-anak yang heboh. Hasil penemuanku dan George 7 shekel 1. Murah nih. Sudah hampir pukul 1 dini hari ketika Harry akhirnya naik ke kamarnya bersama Ron, Neville, Seamus, dan Dean. Sebelum menutup kelambunya, Harry meletakkan model naga ekor berduri Hungaria yang kecil mungil di meja sebelah tempat tidurnya. Miniatur naga itu menguap, bergulung dan menutup matanya. Betul, pikir Harry, seraya menarik kelambunya. Hagrid benar, naga sebetulnya oke. Awal bulan Desember membawa angin dan hujan bersalju ke Hogwarts. Meskipun kastil selalu berangin di musim dingin, Harry bersyukur kastil punya perapian dan bertembok tebal. Setiap kali dia melewati kapal Damsrang di danau, kapal itu berempas-empas diterpa angin. Layarnya yang hitam menggelembung dilatar belakangi langit yang gelap. Harry menduga karapan Backbaton pastilah amat dingin juga. Hagrid dia perhatikan, rajin memberi minum kuda-kuda Madam Maxim dengan minuman kegemaran mereka. Whisky gandum. Uap yang menguar dari palungannya di sudut lapangan cukup untuk membuat seluruh murid kelas pemeliharaan satwa gaib pusing. Ini membuat keadaan tambah runyam, karena mereka masih merawat sekru yang mengerikan dan perlu pikiran cerdik untuk melakukannya. Aku tak yakin apakah mereka tidur di musim dingin atau tidak. Hagrid memberitahu murid-muridnya yang gemetar kedinginan di kebun labu kuning yang berangin dalam pelajaran berikutnya. Kupikir kita coba saja lihat apakah mereka mau tidur. Kita taruh saja mereka dalam kotak-kotak ini. Sekarang tinggal ada 10 Skrull. Rupanya keinginan mereka untuk saling bunuh belum terpuaskan. Masing-masing panjangnya kini mendekati 2 meter. Kulit mereka yang tebal abu-abu, kaki mereka yang merayap kuat, ujung-ujung tubuh mereka yang bisa meledak. Sengat dan sungut penghisap mereka menyatu membuat mereka menjadi makhluk paling menjijikkan yang pernah dilihat Harry.
Seluruh kelas memandang dengan putus asa kotak-kotak besar yang dikeluarkan Hagrid. Kupikir kita coba saja lihat apakah mereka mau tidur. Kita taruh saja mereka dalam kotak-kotak ini. Sekarang tinggal ada 10 Secret rupanya. Semua kotak itu dilapis selimut berbulu dan dilengkapi bantal. Kita bujuk mereka agar masuk ke sini, kata Hagrid. Lalu kita tutup kotaknya dan kita lihat apa yang terjadi. Tapi rupanya Secret itu tidak tidur di musim dingin dan mereka tidak suka dipaksa masuk dalam kotak berlapis selimut dan berbantal. Tak lama kemudian Hagrid sudah berteriak-teriak, "Jangan panik, jangan panik." Sementara Secretnya mengamuk di kebun labu, yang sekarang penuh tebaran sisa-sisa kotak yang masih berasap. Sebagian besar anak-anak dengan Malfoy, Grape dan Goyle di depan telah lari ke pondok Hagrid melalui pintu belakang dan membentengi diri di dalam. Tapi Harry, Ron, dan Hermione termasuk mereka yang tinggal di luar berusaha membantu Hagrid. Bersama-sama mereka berhasil mengendalikan 9 Secret, meskipun dengan bayaran banyak luka torehan dan luka bakar. Akhirnya hanya tinggal 1 Secret yang belum tertangkap. "Jangan buat dia takut," Hagrid berteriak ketika Ron dan Harry menggunakan tongkat sihir mereka untuk meluncurkan semburan bunga api ke Secret itu, yang mendekati mereka dengan bengis. Sengatnya terangkat, bergetar di punggungnya. "Cobalah selipkan saja tali ke sengatnya, supaya dia tidak lukai yang lain." "Ya, kita tak mau dia melukai yang lain," teriak Ron berang. Sementara dia dan Harry mundur di arah dinding pondok Hagrid sambil masih menahan di Secret dengan bunga api mereka. Wah, 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 asik sekali kelihatannya. Rita Skeeter sedang bersandar ke pagar kebun Hagrid, menonton penganiayaan itu. Dia memakai mantel tebal merah dengan kerah bulu ungu hari ini, dan tas tangan kulit bayangannya tergantung di lengannya. Hagrid melompat maju dan mendarat di atas Secret yang menyudutkan Harry dan Ron. Menggencetnya, lidah api menyembur dari salah satu ujungnya, membuat tanaman labu di dekatnya layu semua. "Siapa kau?" Hagrid bertanya kepada Rita Skeeter seraya menyelipkan tali ke sengat si Secret dan mengikatnya erat-erat. "Rita Skeeter, reporter Daily Prophet," dia menjawab, tersenyum kepada Hagrid. Gigi emasnya berkilau, dan Dumbledore sudah bilang, "Kau tak diizinkan lagi masuk kompleks sekolah," ujar Hagrid mengernyit sedikit ketika dia menyingkir dari Secret yang sedikit gepeng dan menariknya ke kawanannya. Rita bersikap seakan dia tidak mendengar apa yang dikatakan Hagrid. "Apa namanya makhluk mempesona ini?" dia bertanya tersenyum semakin lebar. "Secret ujung meletup," gerutu Hagrid. "Oh iya," Rita menimpali. Tampaknya sangat tertarik. "Aku belum pernah dengar. Dari mana asal mereka?" Harry memperhatikan warna merah menyemburat dari atas jenggot hitam Hagrid yang berantakan dan hatinya mencelos. Dari mana Hagrid mendapatkan Secret itu? Hermione yang rupanya berpikiran sama, buru-buru berkata, "Mereka sangat menarik, ya? Iya kan, Harry?" "Apa? Oh iya, menarik," kata Harry ketika Hermione menginjak kakinya. "Ah, kau di sini, Harry?" kata Rita Skeeter ketika dia memandang berkeliling. "Jadi kau suka pelajaran pemeliharaan satwa gaib, ya? Salah satu pelajaran favoritmu?" "Ya," jawab Harry keras. Hagrid tersenyum kepadanya. "Bagus," kata Rita. "Bagus sekali. Sudah lama mengajar?" dia menambahkan kepada Hagrid. Harry memperhatikan mata Rita beralih ke Dean yang di sebelah. Pipinya kena luka tore dalam. Lavender yang jubahnya terbakar hangus. Seamus yang sedang merawat beberapa jarinya yang terbakar. Dan kemudian ke jendela pondok. Di balik jendela itu, sebagian besar anak-anak berdiri. Hidung mereka menempel ke kaca, menunggu keadaan aman. "Ini baru tahun keduaku," kata Hagrid. "Bagus. Kurasa kau tak mau diwawancara, membagi beberapa pengalamanmu menangani satwa-satwa gaib. Di Prophet setiap Rabu ada rubi zoologi yang aku yakin kau sudah tahu. Kita bisa menampilkan Secret ujung meledak ini." "Secret ujung meletup," kata Hagrid penuh semangat. "Ya, kenapa tidak?" Harry khawatir sekali soal wawancara ini, tapi tak ada jalan untuk memberitahukannya kepada Hagrid tanpa dilihat Rita Skeeter.
Jadi terpaksa dia cuma bisa berdiri menyaksikan saja, sementara Hagrid dan Rita Skeeter membuat janji bertemu di Three Broomstick untuk wawancara menjelang akhir minggu ini. Kemudian bel berdering di kastil, menandakan akhir pelajaran. Nah, selamat tinggal Harry, Rita Skeeter berseru riang kepadanya. 3 hari berjalan pergi bersama Ron dan Hermione sampai Jumat malam. Kalau begitu Hagrid, dia akan memutarbalikkan semua yang dikatakan Hagrid, desis Harry. Asal dia tidak mengimpor Scrooge itu secara ilegal saja. Atau melanggar peraturan lain, kata Hermione putus asa. Mereka saling pandang, soalnya justru hal-hal seperti itulah yang mungkin dilakukan Hagrid. Hagrid sudah banyak mengalami kesulitan sebelumnya, dan Dumbledore tak pernah memecatnya, kata Ron menghibur. Yang paling buruk yang bisa terjadi adalah Hagrid harus menyingkirkan Scrooge itu. Sorry, apa aku tadi bilang yang paling buruk? Maksudku yang paling baik. Harry dan Hermione tertawa dan merasa sedikit lebih ceria. Mereka pergi makan siang. Harry benar-benar menikmati 2 jam pelajaran ramalan sore itu. Mereka masih membuat peta bintang dan ramalan. Tapi setelah dia dan Ron kembali bersahabat, keseluruhan pelajaran jadi sangat lucu lagi. Profesor Trelawney yang sangat puas dengan keduanya ketika mereka meramalkan kematian mereka yang mengerikan. Segera menjadi jengkel ketika mereka berkali-kali terkikir mendengar penjelasannya tentang berbagai cara Pluto mengacaukan kehidupan sehari-hari. Kurasa, katanya dalam bisikan mistis yang tidak menyembunyikan kejengkelannya. Beberapa di antara kita, dia memandang Harry penuh arti. Mungkin tak akan sesembrono ini kalau mereka melihat apa yang kulihat saat memandang ke dalam bola kristalku semalam. Saat aku duduk di sini asik menyulam, dorongan untuk melihat bola kristal menguasaiku. Aku bangkit duduk di depannya dan memandang kedalaman kristalnya. Dan apa menurut kalian yang balas memandangku? Kelelawar tua jelek memakai kacamata super besar. Gumam Ron dalam bisikan. Harry susah payah menahan tawa. Kematian, anak-anak. Parpati dan Lavender menekap mulut mereka. Tampak ngeri. Ya, kata Profesor Trelawney mengangguk-angguk mengesankan. Kematian datang semakin dekat. Melayang melingkar seperti burung nasar, makin rendah di atas kastil. Dia jelas-jelas menatap Harry, yang menguap lebar-lebar tanpa ditutup-tutupi. Akan sedikit lebih impresif kalau dia tidak mengatakannya, kira-kira 80 kali sebelumnya. Kata Harry ketika akhirnya mereka menghirup udara segar di tangga di bawah ruangan Profesor Trelawney. Tapi kalau aku mati setiap kali dia meramalkannya, aku akan jadi keajaiban dunia medis. Kau akan jadi semacam hantu berkonsentrasi tinggi, kata Ron terkekeh. Ketika mereka berpapasan dengan Baron berdarah yang menuju arah berlawanan, matanya yang lebar menatap bengis. Paling tidak kita tidak diberi PR. Kuharap Hermione dapat banyak PR dari Profesor Vector. Aku senang kita menganggur sementara dia. Tetapi Hermione tidak ikut makan malam, juga tak ada di perpustakaan ketika mereka mencarinya di sana sesudahnya. Satu-satunya yang ada di perpustakaan adalah Viktor Krum. Ron mondar-mandir di balik rak-rak buku selama beberapa waktu. Mengawasi Krum berdebat dalam bisikan dengan Harry soal apakah dia sebaiknya meminta tanda tangan. Tapi kemudian Ron menyadari bahwa 6 atau 7 cewek bersembunyi di balik rak berikutnya. Mendebatkan hal ini persis sama, dan dia kehilangan antusiasnya. Heran, kemana dia? Ujar Ron selagi dia dan Harry kembali ke menara Gryffindor. Entah. Balderdas. Namun, baru saja sinyonya gemuk mulai terayun ke depan, terdengar derap kaki yang berlari mendekat, mengumumkan kedatangan Hermione. Harry. Sengalnya berhenti di samping Harry, sinyonya gemuk menatapnya. Alisnya terangkat. Harry, kau harus lihat. Hal paling menakjubkan telah terjadi. Ayo dong. Dia menyambar lengan Harry dan menyeretnya kembali ke koridor. Ada apa? Tanya Harry. Nanti kutunjukkan kalau sudah sampai. Oh, ayo cepat. Harry berpaling memandang Ron. Ron balas memandang Harry, terperangah. Oke, kata Harry, kembali ke koridor bersama Hermione. Ron bergegas menyusul. Oh, jangan pedulikan aku, teriak sinyonya gemuk jengkel kepada mereka.
Tak usah minta maaf telah menggangguku. Aku akan tetap begini. Terbuka lebar sampai kalian kembali, begitu? Ya, terima kasih, teriak Ron sambil menoleh. Hermione, kita kemana? Harry bertanya setelah dia membawa mereka melewati 6 lantai dan mulai menuruni tangga pualam ke aula depan. Kau akan lihat sebentar lagi, kata Hermione bersemangat. Dia berbelok ke kiri di kaki tangga dan bergegas menuju pintu yang dilewati Cedric Diggory pada malam Piala Api memutahkan namanya dan nama Harry. Harry belum pernah ke sini. Dia dan Ron mengikuti Hermione menuruni anak tangga batu, tetapi alih-alih berakhir di lorong bawah tanah yang suram seperti tangga yang menuju ruang bawah tanah Snape. Mereka tiba di koridor batu yang luas, benderang diterangi deretan obor, dan didekorasi dengan lukisan-lukisan ceria yang sebagian besar menampilkan makanan. Oh, tunggu, kata Harry lambat-lambat. Ketika sudah tiba di tengah koridor. Tunggu sebentar, Hermione. Apa? Hermione berbalik untuk memandangnya. Wajahnya penuh gairah. Aku tahu ini soal apa, kata Harry. Dia menyenggol Ron dan menunjuk lukisan tepat di belakang Hermione. Lukisan mangkuk perak besar berisi buah-buahan. Hermione, kata Ron, mulai senang. Berusaha menggait kami untuk urusan spell lagi? Tidak. Sangkal Hermione buru-buru. Dari namanya bukan spell, Ron. Oh, sudah diganti ya, kata Ron, mengernyit kepadanya. Jadi apa kita sekarang? Gerakan pembebasan peri rumah. Aku tak mau menyerbu dapur dan menyuruh mereka berhenti bekerja. Aku tak mau. Memangnya siapa yang menyuruhmu? Tukas Hermione tak sabar. Aku tadi kesini untuk bicara dengan mereka dan ternyata, oh, ayo, Harry, aku ingin menunjukkannya kepadamu. Dia kembali menyambar lengan Harry, menariknya ke depan lukisan mangkuk buah raksasa. Menjulurkan telunjuknya dan menggelitik buah pir hijau besar. Pir itu mulai menggeliat, terkikik, dan mendadak berubah menjadi pegangan pintu hijau besar. Hermione menyambarnya, membuka pintu dan mendorong punggung Harry kuat-kuat, memaksanya masuk. Sekilas Harry melihat ruangan besar berlangit-langit tinggi, sebesar aula besar di lantai atas, dengan tumpukan panci dan wajan kuningan yang berkilauan berjajar di sepanjang dinding batunya, dan perapian besar dari batu bata di ujung satunya. Ketika mendadak saja ada sesuatu yang kecil meluncur ke arahnya dari tengah ruangan, sambil menjerit-jerit, Harry Potter, Sir, Harry Potter! Detik berikutnya dia langsung kehabisan napas, ketika si peri yang memekik-mekik menabrak perutnya keras sekali, memeluknya begitu erat sampai Harry merasa tulang rusuknya mau patah. Dobby, sengal Harry. Benar, ini Dobby, Sir. Ini Dobby, pekik suara dari sekitar pusarnya. Dobby sudah lama berharap ingin ketemu Harry Potter. Sir, dan Harry Potter telah datang menemuinya. Sir, Dobby melepaskannya dan mundur beberapa langkah, tersenyum kepada Harry. Matanya yang hijau, besar, berbentuk bola tenis, merebak dengan air mata kebahagiaan. Dia tampak hampir sama seperti yang diingat Harry. Hidungnya yang seperti pensil, telinganya yang seperti sayap kelawar, tangan dan kakinya yang berjari-jari panjang. Semuanya, kecuali pakaiannya yang sangat berbeda. Ketika Dobby masih bekerja pada keluarga Malfoy, dia selalu memakai sarung bantal butut yang sama. Tapi sekarang, dia memakai kombinasi pakaian paling ajaib yang pernah dilihat Harry. Lebih ajaib daripada cara berpakaian para penyihir waktu Piala Dunia. Dia memakai tudung teko sebagai topi. Tudung itu disemati beberapa lencana berwarna-warna cerah. Dasi bermotif tapal kuda di atas dadanya yang telanjang. Celana pendek sepak bola anak-anak dan kaos kaki yang berbeda. Salah satunya adalah kaos kaki hitam yang dilepas Harry dari kakinya sendiri untuk mengecoh Tuan Malfoy yang langsung melemparkannya ke Dobby. Dengan demikian membebaskan Dobby. Yang satunya lagi bergaris-garis merah jambu jingga. Dobby, sedang apa kau di sini? Tanya Harry terheran-heran. Dobby sekarang bekerja di Hogwarts, Sir. Pakik Dobby bersemangat.
Profesor Dumbledore memberi Dobby dan Winky pekerjaan, Sir. Winky? Tanya Harry. Dia juga di sini? Ya, Sir. Ya, kata Dobby. Lalu dia menarik tangan Harry dan menariknya ke dapur. Ke antara 4 meja kayu panjang yang ada di sana. Masing-masing meja ini, Harry memperhatikan ketika melewatinya. Posisinya persis di bawah keempat meja di aula besar di atasnya. Saat itu meja-meja itu kosong, karena makan malam telah usai. Tetapi Harry menduga 1 jam yang lalu meja-meja itu penuh piring makanan, yang dikirim ke atas menembus langit-langit ke meja pasangannya di lantai atas. Paling sedikit 100 peri rumah kecil berdiri berkeliling di dapur. Tersenyum berseri-seri, mengangguk dan membungkuk memberi hormat ketika Dobby membawa Harry melewati mereka. Mereka semua memakai seragam yang sama, serbet teh yang bertanda lambang Hogwarts, dan diikat seperti serbet Winky, seperti toga. Dobby berhenti di depan perapian batu bata dan menunjuk. Winky, Sir, katanya. Winky duduk di bangku kecil di sebelah perapian. Tak seperti Dobby, dia rupanya tidak tergila-gila pakaian. Dia memakai rok kecil yang rapi dan belas, dengan topi biru yang serasi, yang ada lubangnya untuk telinganya yang besar. Meskipun demikian, sementara semua pakaian yang dipakai Dobby bersih dan terpelihara sehingga tampak seperti baru, Winky jelas tidak mempedulikan pakaiannya. Ada noda-noda tetesan sup di belasnya, dan roknya berlubang kena api. Halo Winky, sapa Harry. Bibir Winky bergetar, kemudian dia menangis. Air mata mengucur dari mata besarnya yang berwarna coklat, membasahi belasnya. Persis seperti yang terjadi waktu Piala Dunia Quidditch. Wah, celetuk Hermione. Dia dan Ron telah mengikuti Harry dan Dobby sampai ke ujung dapur. Winky, jangan menangis dong. Tetapi Winky malah menangis semakin keras. Dobby, sebaliknya, tersenyum kepada Harry. Apakah Harry Potter mau minum teh? Lengkingnya keras mengatasi sedu-sedan Winky. Ya, baiklah, kata Harry. Sekejap saja 6 peri rumah muncul di belakangnya, membawa nampan perak besar yang di atasnya berisi teko teh, cangkir-cangkir untuk Harry, Ron dan Hermione teko susu, dan sepiring besar biskuit. Pelayanan yang sangat bagus sekali, kata Ron terkesan. Hermione mengernyit kepadanya, tapi semua peri rumah itu tampak senang. Mereka membungkuk sangat rendah, lalu menyingkir. Sudah berapa lama kau di sini, Dobby? Harry bertanya ketika Dobby menyajikan teh. Baru seminggu, Harry Potter, Sir, kata Dobby riang. Dobby datang menemui Profesor Dumbledore. Sir, soalnya, Sir, susah sekali bagi peri rumah yang sudah dipecat untuk mendapatkan pekerjaan baru, Sir. Sungguh sangat sulit. Mendengar ini, Winky melolong semakin keras. Hidungnya yang seperti tomat tergencet meneteskan ingus ke belasnya, dan dia sama sekali tak berusaha membendungnya. Dobby telah berkeliling negeri selama 2 tahun penuh, Sir, mencari pekerjaan, lengking Dobby. Tetapi Dobby tidak mendapatkan pekerjaan, Sir, karena Dobby minta bayaran sekarang. Para peri rumah yang berada di sekeliling dapur yang sejak tadi mendengarkan dan menonton dengan penuh minat. Semua memalingkan muka mendengar ini, seakan Dobby telah mengatakan sesuatu yang tidak sopan dan memalukan. Tapi Hermione berkata, "Bagus, Dobby." "Terima kasih, Miss," kata Dobby, nyengir memamerkan giginya kepada Hermione. Tapi kebanyakan penyihir tidak menginginkan peri rumah yang minta bayaran, Miss. "Peri rumah apaan?" kata mereka, dan membanting pintu di depan muka Dobby. Dobby senang bekerja, tapi dia mau pakai pakaian dan dia ingin dibayar. Harry Potter, Dobby senang bebas. Para peri rumah Hogwarts sekarang mulai menjauh dari Dobby, seakan dia berpenyakit menular. Namun Winky tetap tinggal di tempatnya, meskipun tangisannya bertambah keras. Dan kemudian Harry Potter, Dobby mengunjungi Winky, dan ternyata Winky sudah dipecat juga, Sir, kata Dobby riang. Mendengar ini, Winky menjatuhkan diri dari bangkunya dan berbaring menelungkupkan di lantai batu, memukul-mukulkan kepala tangannya yang kecil ke lantai dan menjerit-jerit merana. Hermione buru-buru berjongkok di sebelahnya dan berusaha menghiburnya, tapi apapun yang dikatakannya tak membawa perubahan sedikitpun.
Dobby meneruskan ceritanya, berteriak keras untuk mengatasi lengking Winky. Dan kemudian Dobby mendapat ide, Harry Potter, Sir, kenapa Dobby dan Winky tidak mencari pekerjaan bersama-sama? Kata Dobby. Di mana ada cukup banyak pekerjaan untuk dua peri rumah, kata Winky. Dan Dobby berpikir. Dan muncul di benaknya, Sir, Hagrid. Maka Dobby dan Winky datang menemui Profesor Dumbledore, Sir, dan Profesor Dumbledore menerima kami. Dobby tersenyum cerah sekali, dan air mata kebahagiaan kembali merebak di matanya. Dan Profesor Dumbledore mengatakan akan membayar Dobby, Sir, kalau Dobby ingin dibayar. Jadi Dobby peri rumah mereka, Sir. Dan Dobby menerima 1 galeon per minggu dan libur sehari dalam sebulan. Itu tidak banyak, teriak Hermione jengkel dari lantai. Sementara Winky masih terus menjerit-jerit dan memukul-mukul lantai. Profesor Dumbledore menawari Dobby 10 galeon per minggu dan libur setiap akhir pekan, kata Dobby. Mendadak bergidik, seakan prospek mendapat kekayaan dan waktu luang begitu banyak terasa mengerikan. Tapi Dobby menolaknya, Miss. Dobby suka kebebasan, Miss. Tapi dia tidak menginginkan kalau terlalu banyak. Dia lebih suka bekerja. Dan berapa banyak Profesor Dumbledore membayarmu, Winky? Hermione bertanya ramah. Kalau dia mengira ini akan menghibur Winky, dia keliru sekali. Winky memang berhenti menangis. Tapi ketika duduk dengan wajah bersimbah air mata besarnya yang coklat mendelik menatap Hermione dan mendadak dia marah. Nama Winky memang sudah cemar. Tapi Winky tidak dibayar rankingnya. Winky belum terpuruk dalam itu. Winky malu sekali dibebaskan. Malu? Tanya Hermione tak mengerti. Tapi Winky, kenapa begitu? Tuan Crouch lah yang seharusnya malu, bukan kau. Kau tidak melakukan kesalahan. Dia kejam sekali kepadamu. Tetapi mendengar kata-kata Hermione, Winky menutup tangan ke lubang di topinya, merebahkan telinganya supaya dia tidak bisa mendengar, dan menjerit. Jangan menghina tuan saya, Miss. Anda tak boleh menyalahkan Tuan Crouch. Tuan Crouch penyihir yang baik, Miss. Tuan Crouch benar memecat Winky yang jahat. Winky kesulitan menyelesaikan diri. Harry Potter lengking, Dobby yakin. Winky lupa dia tidak terikat lagi pada Tuan Crouch. Dia boleh menyuarakan pendapatnya sekarang, tapi dia tidak mau. Apakah peri rumah tidak boleh mengutarakan pendapatnya tentang tuannya? Tanya Harry. Oh, tidak boleh, Sir, tidak boleh, kata Dobby mendadak tampak serius. Itu bagian dari perbudakan peri rumah, Sir. Kami tutup mulut, menyimpan rahasia mereka. Kami menjunjung kehormatan keluarga. Kami tak pernah menjelek-jelekkan mereka meskipun Profesor Dumbledore memberitahu Dobby, dia tidak menuntut ini. Profesor Dumbledore bilang kami bebas untuk Dobby mendadak tampak gugup dan memberi isyarat agar Harry mendekat. Harry membungkuk. Dobby berbisik. Dia bilang kami bebas mengatainya orang sinting aneh yang dingin kalau mau, Sir. Dobby mengeluarkan semacam kikik ketakutan. Tapi Dobby tak mau, Harry Potter, katanya. Bicara normal lagi. Dan menggelengkan kepalanya sampai telinganya terkepak-kepak. Dobby sangat menyukai Profesor Dumbledore, Sir, dan bangga tutup mulut menyimpan rahasianya. Tetapi kau bisa bilang apa saja yang kau mau tentang keluarga Malfoy sekarang? Harry bertanya nyengir. Mata Dobby yang besar tampak agak ketakutan. Dobby bisa? Katanya ragu-ragu. Ditegapkannya bahunya yang kecil. Dobby bisa memberitahu Harry Potter bahwa majikannya yang lama adalah penyihir hitam jahat. Sesaat seluruh tubuh Dobby gemetar. Ngeri sendiri akan keberaniannya. Kemudian dia berlari ke meja terdekat dan mulai membentur-benturkan kepalanya ke meja itu keras-keras. Dobby jelek. Harry menyambar bagian belakang dasi Dobby dan menariknya dari meja. Terima kasih, Harry Potter, terima kasih, kata Dobby terengah, menggosok-gosok kepalanya. Kau cuma perlu sedikit latihan, kata Harry. Latihan? Lengking Winky berang. Kau seharusnya malu pada dirimu sendiri, Dobby, menjelek-jelekkan tuanmu begitu. Mereka bukan tuanku lagi, Winky, bantah Dobby bandel. Dobby tak peduli lagi apa pendapat mereka. Oh, kau peri jahat, Dobby, ratap Winky. Air matanya bercucuran lagi. Kasihan Tuan Crouch. Apa yang dilakukannya tanpa Winky? Dia membutuhkan bantuanku.
Aku merawat semua keluarga Crouch seumur hidupku, dan ibuku melakukannya sebelum aku, dan nenekku melakukannya sebelum dia. Oh, apa yang akan mereka katakan kalau mereka tahu Winky sudah dibebaskan? Oh, sungguh memalukan. Dia membenarkan wajah keroknya dan menangis menggerung-gerung. Winky, kata Hermione tegas, aku yakin Tuan Crouch baik-baik saja tanpa kau. Aku sudah melihatnya. Anda melihat tuan saya? Tanya Winky menahan napas, mengangkat wajahnya yang berlinang air mata dari roknya sekali lagi. Dan terbelalak menatap Hermione. Anda melihatnya di sini di Hogwarts? Ya, kata Hermione. Dia dan Tuan Bagman menjadi juri dalam turnamen Triwizard. Tuan Bagman juga datang, lengking Winky, dan betapa herannya Harry. Dan Ron dan Hermione juga. Kau melihat wajah mereka? Winky marah lagi. Tuan Bagman penyihir jahat sekali. Tuan saya tidak menyukainya. Oh tidak, sama sekali tidak. Bagman jahat? Tanya Harry. Oh iya, kata Winky, mengangguk-angguk berang. Tuan saya memberitahu Winky beberapa hal. Tapi Winky tak mau bilang. Winky menjaga rahasia tuannya. Sekali lagi, air matanya membanjir. Mereka bisa mendengarnya terisak di roknya. Kasihan Tuan. Tak lagi ada Winky yang membantunya. Mereka tak bisa lagi memancing Winky mengatakan hal yang masuk akal. Mereka membiarkannya menangis dan menghabiskan teh mereka, sementara Dobby mengoceh riang tentang hidupnya sebagai peri rumah merdeka dan rencananya menggunakan gajinya. Berikutnya Dobby mau beli sweater. Harry Potter, katanya gembira, menunjuk dadanya yang telanjang. Dobby, kata Ron, yang rupanya jadi suka sekali pada si peri. Ku beri saja sweater yang dirajut ibuku untukku Natal ini. Aku selalu dapat sweater baru setiap Natal. Kau tak keberatan warna merah tua kan? Dobby senang sekali. Kita mungkin harus membuatnya mengerut sedikit, biar pas untukmu. Lo memberitahunya, tapi sweater itu akan serasi sekali dengan tudung tehmu. Ketika mereka bersiap pulang, banyak peri-peri rumah di sekeliling mereka mendekat, menawarkan cemilan untuk dibawa ke atas. Hermione menolak, wajahnya menyiratkan kepedihan melihat bagaimana para peri itu tidak hentinya membungkuk dan menghormat. Tapi Harry dan Ron memenuhi kantong-kantong mereka dengan kue krim dan pie. Banyak terima kasih, kata Harry kepada para peri, yang semua berkerumun di pintu untuk mengucapkan selamat tidur. Sampai bertemu lagi, Dobby, Harry Potter. Harry Potter, boleh Dobby datang menemui Anda kapan-kapan, Sir? Dobby bertanya ragu-ragu. Tentu saja boleh, kata Harry, dan Dobby berseri-seri. Tahu tidak, celetuk Ron, begitu dia, Harry dan Hermione telah meninggalkan dapur dan sedang menaiki tangga menuju aula depan lagi. Selama beberapa tahun ini aku sungguh terkagum-kagum pada Fred dan George mengambil makanan dari dapur. Nah, ternyata itu tidak sukar sama sekali. Mereka tak sabar ingin memberikannya. Kurasa ini hal paling baik yang bisa terjadi pada para peri itu, kata Hermione, berjalan paling depan menuju ke tangga pualam. Dobby bekerja di sini, maksudku. Peri-peri yang lain akan melihat betapa bahagianya dia, merdeka, dan pelan-pelan mereka akan menyadari bahwa mereka yang merdeka juga. Semoga saja mereka tidak terlalu memperhatikan Winky, kata Harry. Oh, dia akan ceria juga nanti, kata Hermione, meskipun kedengarannya agak ragu. Kalau sudah tidak syok, dan dia sudah terbiasa dengan Hogwarts, dia akan menyadari bahwa dirinya lebih baik tanpa si Crouch itu. Kelihatannya Winky menyayanginya, kata Ron tak jelas, dia baru saja menggigit kue krim. Tapi tak suka Bagman ya, kata Harry. Apa ya yang dikatakan Crouch di rumah tentang Bagman? Mungkin dia bilang Bagman bukan kepala departemen yang baik, kata Hermione. Dan jujur saja ada benarnya juga kan? Tetap saja aku lebih suka bekerja untuknya daripada si tua Crouch, kata Ron. Paling tidak, Bagman punya rasa humor. Jangan sampai Percy mendengarmu ngomong begitu, kata Hermione tersenyum. Ya, tapi Percy mana mau bekerja pada orang yang punya selera humor kan, kata Ron. Sekarang mulai makan kue sus coklat. Percy tak akan mengenali lelucon. Sekalipun lelucon itu menari telanjang di depannya, memakai tudung teko Dobby. Bab 22, tugas tak terduga. Potter, Weasley, tolong perhatikan. Suara Profesor McGonagall yang jengkel melecut seperti cemeti dalam pelajaran transfigurasi pada hari Kamis.
dan Harry serta Ron terlonjak dan memandang ke depan. Saat itu menjelang akhir pelajaran, mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Ayam mutiara yang telah mereka ubah menjadi marmot sudah dimasukkan kandang besar di meja Profesor McGonagall. Marmot Neville masih ada bulu ayamnya. Mereka sudah mencatat PR dari papan tulis. Jelaskan dengan contoh. Cara-cara mengadaptasi mantra transfigurasi kalau melakukan perubahan spesies silang. Bel bisa berdiri setiap saat, dan Harry dan Ron yang tadi adu pandang memakai 2 tongkat palsu Fred dan George di bagian belakang kelas. Sekarang mendongak, Ron memegangi Nuri, kaleng, dan Harry ikan karet. Sekarang setelah Potter dan Weasley telah berbaik hati mau bersikap sesuai usia mereka, kata Profesor McGonagall, seraya memandang marah mereka berdua selagi kepala ikan Harry putus dan jatuh ke lantai tanpa suara. Paruh Nuri Ron telah mematuknya beberapa saat sebelumnya. Ada yang harus kusampaikan kepada kalian. Pesta dansa Natal telah mendekat. Bagian dari tradisi turnamen Triwizard dan kesempatan bagi kita untuk bergaul lebih akrab dengan tamu-tamu asing kita. Nah, pesta dansa ini hanya untuk anak-anak kelas 4 ke atas, meskipun kalian boleh mengajak murid yang lebih muda kalau mau. Lavender Brown terkikik nyaring. Parvati Patil menyodok keras rusuknya. Wajahnya bersusah payah menahan kegeliannya sendiri. Mereka berdua menoleh memandang Harry. Profesor McGonagall mengabaikan mereka. Dan bagi Harry jelas sangat tidak adil, karena gurunya ini baru saja menegurnya dan Ron. Jubah pesta akan dipakai. Profesor McGonagall meneruskan. Dan pesta dansa akan dimulai pukul 8 malam pada hari Natal. Berakhir tengah malam di aula besar. Nah sekarang, Profesor McGonagall sengaja menatap seluruh kelas. Pesta dansa ini tentu saja kesempatan bagi kita semua untuk bersantai, katanya. Dengan nada tak suka. Lavender terkikik lebih keras lagi, dengan tangan menekap mulutnya untuk meredam suaranya. Harry bisa melihat apa yang lucu kali ini. Profesor McGonagall tak pernah santai. Tetapi itu tidak berarti. Profesor McGonagall meneruskan. Ada pengenduran standar tingkah laku yang kami harapkan dari murid-murid Hogwarts. Aku akan kecewa sekali kalau ada anak Gryffindor yang mempermalukan sekolah dengan cara apapun. Bel berdering disusul bunyi aktivitas yang biasa ketika semua anak membereskan tas mereka dan menyandangkannya ke bahu. Profesor McGonagall berseru mengatasi semua suara itu. Potter, aku mau bicara sebentar. Mengira ini ada hubungannya dengan ikannya yang tanpa kepala, Harry berjalan muram ke meja gurunya. Profesor McGonagall menunggu sampai semua anak sudah keluar, baru berkata, Potter, para juara dan pasangan mereka. Pasangan apa? Tanya Harry. Profesor McGonagall memandangnya dengan curiga, seakan dia menganggap Harry sedang berusaha melucu. Pasanganmu untuk pesta dansa, Potter, katanya dingin, pasangan dansamu. Organ-organ tubuh Harry rasanya mengerut dan mengecil. Pasangan dansa, dia merasa wajahnya merah padam. Saya tidak bisa dansa, katanya cepat-cepat. Oh, kau bisa, kata Profesor McGonagall jengkel. Ini yang mau kukatakan kepadamu. Menurut tradisi, para juara dan pasangan mereka membuka pesta dansa. Mendadak terlintas di benak Harry bayangan dirinya memakai topi tinggi dan jas buntut. Ditemani gadis memakai gaun berjumba-jumba seperti yang selalu dipakai Bibi Petunia di pesta kantor Paman Vernon. Saya tidak dansa, katanya. Sudah tradisi, kata Profesor McGonagall tegas. Kau juara Hogwarts, dan kau akan melakukan apa yang diharapkan darimu sebagai wakil sekolah. Jadi pastikan kau punya pasangan, Potter. Tapi saya tidak. Kau sudah mendengar apa yang kukatakan, Potter? Kata Profesor McGonagall mengakhiri pembicaraan. Seminggu yang lalu, Harry akan mengatakan bahwa mencari pasangan dansa soal enteng dibanding menghadapi naga ekor berduri Hungaria. Tetapi sekarang setelah dia melakukan pertarungan dengan naga dan menghadapi prospek mengajak anak perempuan ke pesta dansa, dia ternyata lebih memilih menghadapi naga sekali lagi. Harry belum pernah mengalami begitu banyak anak mendaftar untuk tinggal di Hogwarts selama liburan Natal. Dia sendiri selalu tinggal, tentu saja, karena alternatifnya adalah pulang ke private drive. Tetapi sebelum ini anak-anak yang tinggal sedikit sekali.
Namun tahun ini tampaknya semua anak kelas 4 dan kelas-kelas di atasnya tinggal, dan bagi Harry mereka semua tampak terobsesi oleh pesta dansa, atau paling tidak semua anak perempuannya. Dan mengherankan sekali, mendadak di Hogwarts serasa ada begitu banyak anak perempuan. Harry tak pernah memperhatikan ini sebelumnya. Anak-anak perempuan terkikik dan berbisik-bisik di koridor, menjerit tertawa ketika anak-anak laki-laki melewati mereka. Membanding-bandingkan catatan apa yang akan mereka pakai pada hari Natal malam. Kenapa mereka selalu berombongan? Harry bertanya kepada Ron ketika kira-kira selusin anak perempuan melewati mereka, terkikik dan memandang Harry. Bagaimana caranya mendapatkan satu yang sendirian untuk diajak? Dilaso, saran Ron. Sudah punya ide siapa yang akan kau ajak? Harry tidak menjawab. Dia tahu betul dia ingin mengajak siapa. Tetapi membangkitkan keberanian untuk mengajaknya itu soal lain. Cho setahun lebih tua darinya. Dia sangat cantik, dia pemain Quidditch yang hebat, dan dia juga sangat populer. Ron rupanya tahu apa yang sedang dipikirkan Harry. Dengar, kau tidak akan kesulitan, kau juara. Kau baru saja mengalahkan naga ekor berduri Hungaria. Berani taruhan mereka pasti antri mau pergi denganmu. Untuk menghargai persahabatan mereka yang baru pulih, Ron menekan kegetiran dalam suara ke batas minimum. Lagi pula betapa herannya Harry, ternyata Ron benar. Seorang anak Hufflepuff kelas 3 berambut ikal yang seumur-umur belum pernah disapa Harry, memintanya ke pesta dansa bersamanya. Keesokan harinya, saking kagetnya Harry langsung menolak, sebelum sempat mempertimbangkan hal ini. Si gadis pergi dengan agak tersinggung dan Harry harus menahan ledekan Dean, Seamus, dan Ron sepanjang pelajaran sejarah sihir. Hari berikutnya, dua gadis lain mengajaknya. Seorang anak kelas 2 dan yang membuat Harry ngeri, anak kelas 5 yang tampaknya bisa memukulnya sampai pingsan kalau dia menolak. Dia cukup cantik, kata Ron sportif setelah berhenti tertawa. Dia 30 cm lebih tinggi daripadaku, kata Harry yang masih terkesima. Bayangkan bagaimana konyolnya kalau aku berdansa dengannya. Kata-kata Hermione tentang Kram terngiang-ngiang di telinganya. Mereka hanya menyukainya karena dia terkenal. Harry sangat meragukan apakah salah satu dari anak-anak perempuan yang telah mengajaknya menjadi pasangannya itu akan mau ke pesta dansa dengannya kalau dia bukan juara sekolah. Kemudian dia bertanya-tanya sendiri dalam hati apakah semua hal ini akan mengganggunya jika Cho yang mengajaknya. Secara keseluruhan, Harry harus mengakui bahwa bahkan dengan keharusan memalukan untuk membuka pesta dansa, keadaan jelas sudah membaik sejak dia berhasil melaksanakan tugas pertamanya. Dia tak lagi banyak dicemooh di koridor. Harry menduga itu berkat banyak campur tangan Cedric. Cedric mungkin melarang anak-anak Hufflepuff mengganggunya, sebagai ungkapan terima kasihnya untuk kisikan Harry tentang naga-naga itu. Rencana dukung Cedric Diggory juga sudah tidak sebanyak sebelumnya. Draco Malfoy tentu saja masih mengutip artikel Rita Skeeter setiap ada kesempatan. Tetapi yang tertawa makin lama makin sedikit. Dan yang membuat Harry semakin gembira tak ada artikel tentang Hagrid yang muncul di Daily Prophet. Dia tidak begitu tertarik pada satwa gaib. Sebetulnya, kata Hagrid, ketika Harry, Ron, dan Hermione menanyainya bagaimana wawancaranya dengan Rita Skeeter dalam pelajaran terakhir pemeliharaan satwa gaib untuk semester itu. Mereka lega sekali Hagrid telah melepas ide melakukan kontak langsung dengan Scrooge. Jadi mereka cuma duduk di belakang pondoknya hari ini, menyiapkan makanan baru untuk membuat Scrooge tergiur. Dia cuma mau bicara tentang kau, Harry, Hagrid melanjutkan dengan suara rendah. Ya, aku katakan kita sudah berteman sejak aku jemput kau dari keluarga Dursley. Tak pernah perlu mendapatnya selama 4 tahun, tanyanya. Tak pernah mempermainkanmu selama pelajaran. Kujawab tidak. Dan dia rupanya kurang senang. Kesannya dia ingin aku bilang kau brengsek, Harry. Tentu saja, kata Harry, melempar gumpalan-gumpalan hati naga ke mangkuk logam besar dan memungut pisaunya untuk mengiris lebih banyak hati lagi. Mana mungkin dia terus-menerus menulis aku pahlawan kecil yang tragis. Pembaca kan bosan. Dia ingin sudut baru, Hagrid, kata Ron bijaksana sambil mengupas telur salamander. Kau diharapkan bilang Harry murid nakal yang sinting.
Tapi dia tidak nakal dan sinting, kata Hagrid, tampak benar-benar terkejut. Mestinya dia mewawancarai Snape, kata Harry suram. Snape akan bicara jelek-jelek tentang aku kapan saja. Potter telah berkali-kali melanggar peraturan sejak dia masuk sekolah ini. Dia bilang begitu, kata Hagrid, sementara Ron dan Hermione tertawa. Ya, kau mungkin telah langgar beberapa peraturan Harry, tapi kau oke? Terima kasih, Hagrid, kata Harry nyemir. Kau datang ke pesta dansa pada hari Natal? Hagrid tanya Ron. Kupikir iya, kata Hagrid keras. Ramai kurasa kau akan buka pesta dansa kan, Harry? Siapa yang kau ajak? Belum tahu, kata Harry. Merasa wajahnya memerah lagi, Hagrid tidak mendesaknya. Minggu terakhir semester menjadi ramai sekali. Desas-desus tentang pesta dansa Natal berseliweran. Meskipun Harry tidak mempercayai setengah di antaranya, misalnya saja bahwa Dumbledore telah membeli 800 tong minuman mint panas dari Madame Rose Merta. Rupanya benar bahwa dia telah memesan The Witch Sister. Persisnya apa atau siapa The Witch Sister ini yang namanya berarti kakak beradik perempuan yang aneh. Harry tak tahu, karena dia tak punya akses ke radio penyihir, tetapi Harry kegairahan mereka yang rajin mendengarkan WWN, Wizarding Wireless Network, jaringan radio sihir. Mereka rupanya grup musik yang sangat terkenal. Beberapa guru seperti Profesor Flitwick yang mungil menyerah tak lagi mengajar para muridnya banyak-banyak selagi pikiran mereka jelas melantur ke tempat lain. Dia membiarkan mereka bermain-main dalam jam pelajarannya di hari Rabu dan melewatkan sebagian waktunya untuk bicara dengan Harry soal mantra panggil sempurna yang digunakannya dalam menghadapi tugas pertama turnamen The Wizard. Guru-guru lain tidak semurah hati itu. Tak ada yang bisa membelokkan Profesor Binns, misalnya dari catatannya tentang pemberontakan Goblin, karena Binns tak membiarkan kematiannya sendiri menjadi penghalang dirinya meneruskan mengajar. Mereka duga hal kecil seperti Natal tidak akan mengganggunya. Sungguh mengherankan bagaimana dia bisa membuat bahkan kerusuhan berdarah dan mengerikan para Goblin kedengarannya sama membosankannya dengan laporan pantat kuali Percy. Profesor McGonagall dan Moody juga menuntut mereka belajar sampai detik terakhir jam pelajar, dan Snape tentu saja jelas enggan mengizinkan mereka bermain-main di kelas. Sama enggannya seperti kalau dia disuruh mengadopsi Harry, memandang mereka semua dengan galak. Dia mengumumkan bahwa dia akan menguji mereka soal penangkal racun pada jam pelajaran terakhir semester itu. Jahat sekali dia, kata Ron getir malam itu di ruang rekreasi Gryffindor. Memberi tes pada hari terakhir, merusak sisa semester dengan beban belajar yang begitu banyak. Kau tidak bersusah payah belajar kan? Komentar Hermione, memandangnya dari atas catatan ramuannya. Ron sedang asik membuat istana kartu. Dengan kartu Exploding Snape-nya yang jauh lebih menarik daripada kartu Muggle biasa. Karena ada kemungkinan istananya bisa meledak kapan saja. Ini kan Natal, Hermione, kata Harry bermalas-malasan. Dia sedang membaca ulang tahun terbang bersama Canons untuk ke-10 kalinya di kursi berlengan dekat perapian. Hermione memandangnya dengan galak juga. Kupikir kau akan melakukan sesuatu yang konstruktif. Harry, bahkan kalau kau tak ingin belajar ramuan penangkal racun. Apa misalnya, kata Harry sambil memandang Joy Jenskin dari tim Canons memukul belajar ke arah Caesar Bailey Castle Bath. Telur itu, desis Hermione. Sudahlah, Hermione, aku masih punya waktu sampai tanggal 24 Februari, kata Harry. Dia menyimpan telur emas itu di atas dalam kopernya, dan belum pernah membukanya lagi sejak pesta merayakan keberhasilannya melaksanakan tugas pertama. Masih ada waktu 2,5 bulan sebelum dia perlu tahu apa artinya lolongan melengking itu. Tetapi siapa tahu, perlu berminggu-minggu untuk memahami artinya, kata Hermione. Kau akan tampak tolol kalau yang lain tahu apa tugas berikutnya dan kau tidak. Jangan ganggu dia, Hermione, dia berhak bersantai sebentar, kata Ron sambil meletakkan 2 kartu terakhirnya di atas istananya dan seluruh istana meledak, menghanguskan alisnya. Bagus, Ron, alis hangus cocok untuk jubah pestamu, Fred dan George yang berkomentar. Mereka duduk di meja bersama Harry, Ron, dan Hermione. Sementara Ron memeriksa beberapa parah kerusakan alisnya. Ron, boleh tidak kami pinjam Pigwidgeon? Tanya George.
Tidak, dia sedang mengantar surat, jawab Ron. Kenapa? Karena George mau mengajaknya ke pesta dansa, kata Fred sinis. Karena kami mau mengirim surat, tolol, kata George. Kalian ini menulis terus ke siapa sih? Tanya Ron. Jangan ikut campur, Ron. Kalau tidak, kubakar hidungmu sekalian, ancam Fred. Melambaikan tongkat sihirnya, jadi kalian sudah punya pasangan untuk pesta dansa? Belum, jawab Ron. Kalau begitu, harus buru-buru. Kalau tidak, yang cantik-cantik sudah keambil semua, kata Fred. Kau sendiri pergi dengan siapa? Tanya Ron. Angelina, kata Fred segera. Tanpa malu-malu. Apa? Tanya Ron kaget. Kau sudah memintanya? Pertanyaan bagus, kata Fred. Dia menoleh dan berteriak ke seberang ruang rekreasi. Oi, Angelina, Angelina, yang sedang ngobrol dengan Alicia Spinnet di dekat perapian memandangnya. Apa? Dia membalas berteriak. Mau ke pesta dansa bersamaku? Angelina menatap Fred dengan pandangan menilai. Baiklah, katanya. Dan dia kembali menoleh ke Alicia dan meneruskan mengobrol dengan wajah sedikit nyengir. Begitu, kata Fred kepada Harry dan Ron. Gampang. Fred bangkit menguap dan berkata, kalau begitu kita pakai burung hantu sekolah. George, ayo. Mereka pergi. Ron berhenti meraba alisnya dan memandang Harry melewati reruntuhan istana kartunya yang berasap. Kita harus bergerak, kau tahu? Minta seseorang. Dia betul, kita kan tak mau terpaksa pergi dengan sepasang troll. Hermione mendengus jengkel. Sepasang? Apa? Maaf. Kau tahu, kata Ron mengangkat bahu. Lebih baik aku pergi sendiri daripada dengan Eloise Megan misalnya. Belakangan ini, jerawatnya sudah banyak berkurang dan dia sangat menyenangkan. Hidungnya miring, kata Ron. Oh begitu, kata Hermione. Siap berperang. Jadi pada dasarnya kalian akan mengajak gadis tercantik yang mau. Meskipun dia sangat menyebalkan. Ya, kira-kira begitu, kata Ron. Aku mau tidur, kata Hermione berang. Dan dia bergegas ke tangga yang menuju kamar anak perempuan tanpa sepatah kata pun lagi. Staf Hogwarts yang ingin memberi kesan baik kepada tamu-tamu dari Boxbaton dan Durmstrang rupanya bertekad untuk menunjukkan kasir dalam keadaan seindah-indahnya di hari Natal. Ketika dekorasi telah terpasang, Harry sadar itu dekorasi paling memesona yang pernah dilihatnya selama dia di sekolah ini. Untaian tetes air beku dipasang pada birai tangga pualam. 12 pohon Natal yang biasa dipasang di aula besar dipenuhi hiasan serbaneka. Dari holly berry yang menyala, sampai burung hantu emas hidup yang beruhu-uhu. Dan semua baju zirah sudah disihir untuk menyanyikan lagu-lagu Natal setiap kali ada anak yang melewatinya. Seru juga mendengarnya. Oh, come, all ye faithful. Hai, mari berhimpun dinyanyikan oleh Hem kosong yang cuma hafal separuh liriknya. Berkali-kali Phil si penjaga sekolah harus mengeluarkan pipes dari baju-baju zirah. Tempat dia bersembunyi, mengisi kekosongan kata-kata dalam lagu itu dengan lirik ciptaannya sendiri, yang semuanya sangat kurang ajar. Dan tetap saja Harry belum saja mengajak Cho ke pesta dansa. Dia dan Ron sudah sangat cemas sekarang, meskipun seperti yang dikatakan Harry, Ron tidak akan tampak sekonyol dirinya kalau datang tanpa pasangan. Harry kan bertugas membuka pesta dansa bersama ketiga juara lainnya, yang masih ada Tatum Marana. Katanya Mora, menyebut hantu yang menghantui toilet anak perempuan di lantai 2. Harry, kita harus nekat dan melakukannya, kata Ron pada hari Jumat pagi. Dalam nada seakan mereka merencanakan menyerbu benteng yang tak mungkin dapat direbut. Waktu kita kembali ke ruang rekreasi malam ini, kita berdua sudah punya pasangan. Setuju? Setuju, kata Harry. Tapi setiap kali dia melihat Cho hari itu sewaktu istirahat dan kemudian makan siang, dan dalam perjalanan ke sejarah sihir, Cho selalu dikelilingi teman-temannya. Apakah dia tak pernah pergi kemanapun sendirian? Bisakah dia menyergapnya? Mungkin saat Cho mau ke toilet, tapi tidak. Rupanya kesana pun dia ditemani 4 atau 5 cewek lain. Tapi kalau dia tidak segera melakukannya, Cho pasti keburu diajak cowok lain. Sulit bagi Harry untuk berkonsentrasi pada tes ramuan Snape. Dan akibatnya dia lupa menambahkan bahan utama Bazoa, berarti dia mendapat nilai paling rendah. Tapi dia tak peduli, dia terlalu sibuk mengumpulkan keberanian untuk melakukan apa yang akan dia lakukan. Ketika bel berdering, Harry menyambar tasnya dan bergegas ke pintu.
Kita ketemu makan malam nanti, katanya kepada Ron dan Hermione, dan dia melesat ke atas. Yang diperlukannya hanyalah meminta Cho untuk bicara berdua, cuma itu. Dia bergegas melewati koridor-koridor yang penuh anak, mencarinya dan agak lebih cepat daripada yang diharapkannya. Dia menemukan Cho muncul dari kelas pertahanan terhadap ilmu hitam. Cho, boleh aku bicara denganmu? Mengigik seharusnya dilarang. Batin Harry jengkel. Ketika semua cewek yang mengelilingi Cho mengigik, tapi Cho tidak. Dia mengatakan oke, dan mengikuti Harry sampai berada di luar jangkauan pendengaran teman-teman sekelasnya. Harry berpaling memandangnya dan perutnya serasa anjlok, seperti kalau dia sedang menuruni tangga dan satu anak tangga terlewat diinjak. Katanya, dia tak bisa meminta Cho. Dia tak bisa, tetapi harus. Cho tampak bingung mengawasinya. Kata-katanya keluar sebelum Harry bisa mengatur lidahnya. Maukah kau pesta dansa bersamaku? Maaf, kata Cho. Maukah kau ke pesta dansa bersamaku? Tanya Harry. Kenapa wajahnya harus memerah sekarang? Kenapa? Oh, kata Cho. Dan wajahnya juga merona merah. Oh Harry, maaf sekali. Dan dia kelihatan betul-betul menyesal. Aku sudah janji mau pergi dengan orang lain. Ganjil sekali. Sesaat sebelumnya perut terasa menggeliat-geliat seperti ular. Tapi mendadak saja sekarang kosong. Seolah seluruh isinya terbang keluar. Oh oke, katanya. Tak apa-apa. Aku sungguh-sungguh minta maaf, kata Cho lagi. Tak apa-apa, kata Harry. Mereka saling pandang dan kemudian Cho berkata, ya. Ya, kata Harry. Yuk, kata Cho. Wajahnya masih merah padam. Dia pergi. Harry memanggilnya sebelum dia menahan diri. Dengan siapa kau pergi? Oh, Cedric, katanya. Cedric Diggory. Oh, baiklah, kata Harry. Perutnya sudah penuh kembali, tapi seolah terisi timah panas. Sama sekali lupa tentang makan malam. Harry melangkah pelan naik ke menara Gryffindor. Suara Cho mengiang mengiringi setiap langkahnya. Cedric Diggory. Tadinya Harry sudah mulai menyukai Cedric, siap melupakan bahwa Cedric pernah mengalahkannya sekali dalam pertandingan Quidditch, dan bahwa dia tampan, populer, dan juara favorit hampir setiap anak. Sekarang mendadak dia menyadari bahwa Cedric sebetulnya cowok cantik tak berguna yang otaknya tak cukup untuk memenuhi mangkuk telur. Cahaya peri, katanya lesu kepada si nyonya gemuk. Kata kuncinya telah diubah hari sebelumnya. Ya betul nak, kata si nyonya gemuk dengan suara yang bergetar. Dia meluruskan bando perak barunya sambil berayun ke depan agar Harry bisa masuk. Memasuki ruang rekreasi, Harry memandang berkeliling dan heran sekali melihat Ron duduk dengan muka pucat pasi di sudut yang jauh. Ginny duduk bersamanya, berbicara kepadanya dengan suara pelan menghibur. Ada apa, Ron? Tanya Harry, bergabung dengan mereka. Ron menongak, menatap Harry, wajahnya ngeri. Kenapa aku lakukan? Tanyanya liar. Aku tak tahu apa yang membuatku melakukannya. Apa? Tanya Harry. Dia baru saja minta Flo Dekalor untuk ke pesta dansa bersamanya, kata Ginny. Tampaknya Ginny berusaha menahan senyum, tetapi dia terus membelai lengan Ron dengan penuh simpati. Kau apa? Celetuk Harry. Aku tak tahu apa yang membuatku begitu. Ron meratap lagi. Ngapain sih aku? Ada banyak orang di sekitar kami. Aku sudah gila. Semua mengawasi. Aku sedang melewati di aula depan. Dia sedang bicara dengan Diggory. Dia sedang bicara kepada Diggory dan tiba-tiba saja aku seperti mendapat ide dan kuajak dia. Ron menatap dan menutup wajah dengan tangannya. Dia terus bicara, meskipun kata-katanya nyaris tak jelas. Dia memandangku seakan aku ini cacing laut atau apa. Bahkan tidak menjawab dan kemudian entahlah tiba-tiba saja aku tersadar dan kabur. Dia keturunan Vela, kata Harry. Kau betul neneknya Vela. Bukan salahmu, aku berani taruhan. Kau kebetulan lewat ketika dia sedang memancarkan daya pikatnya untuk Diggory, dan kau kecipratan sedikit. Tapi dia membuang-buang waktu saja. Diggory akan pergi dengan Cho Chang. Ron mengangkat wajahnya. Aku baru saja memintanya untuk pergi bersamaku, kata Harry lesu, dan dia bilang begitu. Ginny mendadak berhenti tersenyum. Ini gila, kata Ron. Tinggal kita yang belum punya pasangan. Ya, kecuali Neville. Hei, coba tebak siapa yang diajaknya, Hermione? Apa? Kata Harry. Perhatiannya teralih sepenuhnya oleh berita mengejutkan ini. Ya, aku tahu, kata Ron. Mukanya sudah mulai berwarna lagi ketika dia mulai tertawa.
Neville bilang padaku sesudah pelajaran ramuan. Katanya Hermione sejak dulu baik membantunya dalam pelajaran dan tugas-tugasnya. Tapi Hermione bilang pada Neville dia akan pergi dengan orang lain. Hah? Asal ngomong saja, dia cuma tak mau pergi dengan Neville. Maksudku siapa sih yang mau? Jangan, kata Ginny tersinggung. Jangan ketawa. Tepat saat itu Hermione memanjat masuk lewat lubang lukisan. Kenapa kalian berdua tidak makan malam? Katanya. Mendatangi mereka. Diam kalian. Karena mereka berdua baru saja ditolak oleh cewek-cewek yang mereka ajak ke pesta dansa, kata Ginny. Harry dan Ron langsung diam. Terima kasih banyak Ginny, kata Ron galak. Semua yang cakep sudah diambil orang, Ron, kata Hermione angkuh. Louis Megan mulai tampak cantik sekarang, kan ya? Aku yakin kalian akan menemukan seseorang di suatu tempat yang mau pergi bersama kalian. Tapi Ron melongo memandang Hermione seakan tiba-tiba saja dia sadar. Hermione, Neville benar, kau cewek. Oh, kok baru tahu sih? Kata Hermione masam. Ya, kau bisa pergi dengan salah satu dari kami. Tidak, aku tak bisa. Tukas Hermione. Oh, ayolah, kata Ron tak sabar. Kami butuh pasangan. Kami akan kelihatan tolol kalau tak punya pasangan. Yang lain semua punya. Aku tak bisa pergi bersama kalian, kata Hermione. Wajahnya sekarang merona merah karena aku akan pergi dengan orang lain. Tidak, kau belum punya pasangan, kata Ron. Kau bilang begitu hanya untuk menolak Neville. Oh, begitu ya? Timpal Hermione, dan matanya berkilat berbahaya. Hanya karena perlu 3 tahun bagimu untuk menyadari bahwa aku cewek, Ron. Tidak berarti bahwa tak ada orang lain yang menyadarinya. Ron melongo memandangnya, kemudian dia nyengir lagi. Oke, kami tahu kau cewek, katanya. Cukup. Maukah kau pergi dengan salah satu dari kami sekarang? Aku kan sudah bilang. Hermione berkata sangat jengkel, aku akan pergi dengan orang lain. Dan dia bergegas ke kamar anak-anak perempuan. Dia bohong, kata Ron tegas. Memandangnya pergi. Tidak, kata Ginny tenang. Dengan siapa kalau begitu? Tanya Ron tajam. Aku tak mau bilang, itu urusannya, kata Ginny. Baik, kata Ron. Yang tampak terpukul sekali. Urusan ini makin konyol saja. Ginny, kau bisa pergi dengan Harry. Biar aku. Aku tak bisa, kata Ginny, dan wajahnya merona merah juga. Aku akan pergi dengan Neville. Dia memintaku setelah Hermione menolak, dan kupikir, ya, kalau tidak aku tak bisa pergi. Aku belum kelas 4. Ginny tampak merana sekali. Kurasa aku mau makan dulu, katanya, dan dia bangkit lalu berjalan ke lubang lukisan. Kepalanya menunduk. Ron terbelalak menatap Harry. Kenapa sih mereka semua? Tanyanya. Tapi Harry baru saja melihat Parvati dan Lavender masuk lewat lubang lukisan. Sudah tiba waktunya untuk melakukan tindakan drastis. Tunggu di sini, katanya kepada Ron. Dan dia bangkit berjalan menuju Parvati dan berkata, Parvati, maukah kau ke pesta dansa bersamaku? Parvati langsung terkikik. Harry menunggu sampai kikihnya mereda. 2 jarinya bersilang dalam saku jubahnya mengharap kemujuran. Ya baiklah, kata Parvati akhirnya, wajahnya merah padam. Terima kasih, kata Harry lega. Lavender, maukah kau pergi dengan Ron? Dia pergi dengan Seamus, kata Parvati, dan keduanya terkikik lebih keras dibanding tadi. Harry menghela nafas. Bisakah kau menyarankan orang lain yang bersedia pergi dengan Ron? Katanya. Suaranya direndahkan, agar Ron tidak mendengarnya. Bagaimana kalau Hermione Granger? Kata Parvati, dia sudah pergi dengan orang lain. Parvati tampak kaget. Oh, siapa? Tanyanya penasaran. Harry mengangkat bahu. Entahlah, katanya. Jadi bagaimana dengan Ron? Ya, kata Parvati lambat-lambat. Kurasa saudara kembarku mungkin mau, Padma. Kau tahu dia Ravenclaw. Akan kutanya dia kalau kau mau. Ya, tolong tanya dia, kata Harry. Kabari aku nanti ya. Dan Harry berjalan kembali ke Ron. Merasa bahwa pesta dansa ini terlalu merepotkan dan sangat mengharap bahwa hidung Padma Patil tepat di tengah. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Purpose. Berikan saran dan komen dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Purpose selanjutnya. Bye-bye.